Kita seringkali terlalu sombong, sama seperti wanita ini, saudaraku. Oleh karena itu Yesus pada waktu datang, Yesus tidak langsung to the point nanya, kamu ada yang perlu dipulihkan ya? Tidak. Yesus malah datang dengan sangat humble. Berilah aku minum. Seolah-olah perempuan ini merasa dia lebih dibutuhkan daripada Yesus. Seolah-olah dalam situasi ini, perempuan ini merasa Yesus lebih membutuhkan dia untuk memberi minum. Perempuan ini yang punya merasa dia lebih superior, aku bisa kasih minum. Oh, orang ini perlu minum, saudara dikasih Tuhan. Yesus yang perlu minum. Seolah-olah perempuan ini merasa, aku punya timba, aku punya air, engkau haus, engkau yang perlu minum, aku yang perlu bantu engkau. Great orang-orang Kristen, dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini satu penting. Orang-orang Kristen seringkali berpikir, seringkali mempunyai pandangan sama seperti wanita Samaria ini. Gereja perlu kami, jemaat. Gereja yang memerlukan jemaat. Padahal kita yang memerlukan Yesus. Kita yang memerlukan Yesus untuk memulihkan kehidupan kita. Tapi saudara dan saya, mungkin sampai hari ini, mungkin sampai saat ini, kita merasa kita tidak semua dalam keadaan baik, kita tidak perlu. Kita masih menutup hati kita masih menutup pintu hati kita masih menutup kehidupan kita rasa tidak perlu Yesus, tidak perlu pulihkan. Dengar baik, saudaraku. Yesus datang kepada wanita ini karena Tuhan tahu wanita ini ada satu yang perlu dipulihkan dalam kehidupan dia. Yesus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya karena dia mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yesus hadir, tuh saudara kenal Yesus bukan cuma sekedar karena saudara jadi orang Kristen, tetapi saudara mendapatkan privilege, mendapatkan kesempatan untuk mengenal Yesus. Sama seperti wanita ini mendapatkan kesempatan. Yesus datang di Samaria karena Tuhan mau memulihkan dia. Tetapi seringkali kita sama seperti perempuan ini, Tuhan yang perlu saya. Gereja Tuhan yang perlu kita dong, jemaat. Gereja Tuhan yang memerlukan kita dong. Ya kalau nggak ada jemaatnya, gereja Tuhan siapa yang mau digembalakan? Kita seringkali berpikir seperti itu. No, saudaraku. Mulai hari ini saudara dan saya harus mengerti, kita memerlukan Dia yang akan memulihkan kita. Dia datang untuk memulihkan kita. Yesus datang untuk memulihkan kita. Yesus hadir dalam hidup kita untuk memulihkan kita. Yesus hadir di dalam keluarga kita untuk memulihkan keluarga kita. Yesus datang dalam kehidupan kita untuk memberikan kesehatan yang baru. Yesus datang dalam kehidupan kita untuk memberikan keuangan yang baru. Yesus datang dalam kehidupan kita untuk membereskan suami kita. Yesus datang dalam kehidupan kita untuk membereskan istri kita, untuk membereskan anak-anak kita, untuk membereskan rumah tangga kita. Oleh karena itu Yesus datang. Katakan amin. Saudaraku, kita seringkali terlalu arogan sama seperti wanita ini. Yesus datang menemui wanita ini, saudara dikasih Tuhan, dengan berkata, dengan satu hal yang sangat humble. Tuhan katakan, berikan aku minum. Wanita ini wanita Samaria, saudara dikasih Tuhan. Yesus pada waktu itu, orang Israel dan orang Samaria, itu adalah orang yang tidak bergaul, saudaraku. Orang yang tidak ngomong, tidak saling ngomong. Dengar, saudara. Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Kalau saudara punya family, punya saudara bilang, saya bukan orang Kristen, aku nggak pergi ke gereja, aku beda dengan Tuhan Yesus. No, Yesus datang untuk memulihkan saudara dan saya. Katakan amin. Kalau saudara melihat, saudara mengetahui ada orang-orang, ada keluargamu, ada familymu yang sehari-hari ini hidupnya, keluarganya, rumah tangganya perlu mengalami pemulihan. Cuma satu-satunya jawaban waktu untuk mereka mengalami pemulihan. Cuma ada satu jawaban di mana bisa mereka mengalami pemulihan. Yesus harus hadir di dalam kehidupan mereka. Yes, mereka mungkin bukan orang Kristen. Yes, mereka mungkin belum pernah kenal yang namanya Yesus. Saudara dan saya sudah kenal Yesus. Saudara dan saya harus mengetahui bahwa Yesus mau hadir di dalam kehidupan mereka. Yesus mau hadir kepada perempuan Samaria ini untuk memulihkan kehidupan wanita Samaria itu. Pada waktu itu, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel, tidak bergaul dengan orang Yahudi, saudaraku. Tetapi Yesus sengaja datang ke situ. Yesus mau tunjukkan, aku datang bukan cuma buat orang Kristen, aku datang buat setiap manusia. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah di atas kayu salib karena dia mau setiap orang yang perlu dipulihkan, setiap orang yang perlu dipulihkan, keluarganya perlu dipulihkan, hidupnya perlu dipulihkan. Yesus datang untuk pemulihan itu. Katakan amin. Gereja Tuhan,
Gereja Tuhan harus menjadi gereja yang membawa nama Yesus supaya pemulihan terjadi. Gereja Tuhan harus membawa nama Yesus supaya pemulihan terjadi. Bukan cuma supaya gereja penuh, tetapi supaya pemulihan terjadi di dalam kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Siapapun saudara, siapapun engkau, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, saudara harus membawakan Yesus. Sebab Yesus datang kepada orang Samaria, dia tidak kenal Yesus. Famili lu tidak kenal Yesus. Famili lu masih orang sembahyang. Famili lu masih orang yang tidak kenal Yesus. Tetapi saudara dan saya, tugas saudara dan saya membawa nama Yesus. Kenapa? Kita mau mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di sini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan air hidup. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik. Kita seringkali kenal nama Yesus. Kita sudah bertahun-tahun datang ke gereja. Kita sudah begitu lama mengenal nama Yesus. Tetapi kita tidak sadar bahwa ada satu karunia Allah, ada satu hadiah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengalami air hidup itu. Supaya saudara dan saya hidup di dalam aliran air hidup itu. Saudara dan saya, seringkali kita orang-orang Kristen mengenal nama Yesus, tetapi kita tidak hidup di dalam nama Yesus. Kita mengenal nama Yesus cuma karena kita orang Kristen, tetapi kita tidak membiarkan Yesus menjadi air hidup di dalam kehidupan kita. Yesus mati di kayu salib supaya ada aliran air hidup keluar dari hidup. Yesus mati di atas kayu salib supaya ada aliran air hidup di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keuanganmu, di dalam kesehatanmu, di dalam kehidupanmu, supaya ada air hidup itu mengalir. Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada saudara dan saya satu hadiah, satu pemberian, supaya saudara dan saya tidak mati di dalam kehidupan ini. Kelihatannya kita hidup, tetapi mungkin kita mati. Kenapa? Kita kenal nama Yesus, tetapi kita tidak membiarkan aliran air hidup itu mengalir di dalam kehidupan kita. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Pandangan saudara dan saya tentang Yesus sama seperti pandangan perempuan ini, saudaraku. Tuhan, engkau nggak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dari mana engkau mau memberikan kepadaku air hidup? Tuhan, engkau tidak tahu masalahku. Masalahku sangat dalam, Tuhan. Dari mana engkau bisa memberikan kepadaku air hidup? Perempuan ini Tuhan bilang, kalau kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu, kamu tentu akan meminta air hidup ini untuk diberikan kepadamu. Tapi perempuan ini menjawab, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana Tuhan engkau akan memberikan kepadaku air hidup? Timba aja engkau nggak punya. Tuhan, problemaku ini sangat dalam. Engkau nggak punya alat, Tuhan. Engkau nggak punya timba, Tuhan. Problemaku ini seperti sumur yang sangat dalam. Gimana engkau akan memberikan kepadaku air hidup? Kita anak-anak Tuhan, dengar baik, seringkali terlalu sombong. Kita merasa Tuhan tidak bisa bantu kita. Sama seperti perempuan ini. Sama, coba saudara mulai refleksikan. Saudara mulai refleksikan. Saudara refleksikan. Saudara mulai pikirkan. Benar nggak ya selama ini kita seringkali berpikir seperti itu. Tuhan, gimana caranya Tuhan mau membantu saya? Problema saya Tuhan nggak tahu. Masalah saya Tuhan nggak tahu. Keluarga saya Tuhan nggak tahu. Masalah saya Tuhan nggak tahu. Gimana caranya Tuhan nggak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Gimana caranya memberikan air hidup? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pada waktu ketemu dengan perempuan ini, Tuhan mau menunjukkan, nih
engkau, saudara dan saya adalah orang-orang yang sama seperti perempuan Samaria ini. Tuhan mati di kayu salib, itu darahnya yang akan memberikan kepada saudara aliran air hidup itu. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana caranya Engkau akan memberikan kepadaku air hidup? Gimana caranya? Engkau tidak punya timba, Tuhan. Dan sumur ini sangat dalam, Tuhan. Masalahku sangat dalam, Tuhan. Gimana Engkau bisa memberikan kepadaku air hidup? Masalahku sangat dalam, Tuhan. Adakah Engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perempuan ini berkata kepada Yesus, selain dia bilang, Tuhan, Engkau gak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Terus Tuhan, kemudian wanita ini juga berkata, apakah Engkau lebih besar daripada Yakub? Apakah Engkau lebih besar daripada Yakub yang membuat sumur ini, yang telah memberikan kepada kami sumur ini sekian ribu tahun yang lalu? Bahkan selama sekian ribu tahun yang lalu, ternak kami, keluarga kami, anak-anak kami telah minum dari sumur ini. Saudara dikasih Tuhan, selama bertahun-tahun kita seringkali berpikir, Tuhan, masalahku sudah selama ini bertahun-tahun, Tuhan, apakah Engkau lebih hebat, lebih banyak tahu daripada aku? Apakah Engkau, Tuhan, kita sering berpikir, Tuhan, apakah Engkau lebih mengerti daripada ajaran-ajaran yang telah diberikan kepadaku? Bagaimana aku melakukan bisnis ini? Bagaimana aku mendidik keluargaku? Bagaimana aku menyelesaikan masalah ini? Tuhan, aku telah banyak belajar selama bertahun-tahun dari pengalamanku, dari orang tuaku, bahkan dari ajaran-ajaran yang lain. Apakah Engkau lebih besar daripada Yakub? Apakah Engkau lebih besar daripada apa yang aku ketahui? Saudara dan saya punya pikiran seperti itu. Saudara dan saya punya pikiran seperti itu. Apakah Engkau Yesus lebih tahu daripada aku tahu? Apakah Engkau Yesus lebih tahu apa yang selama ini aku telah pelajari di dalam aku melakukan bisnis, dalam aku melakukan kehidupanku? Apakah Engkau lebih tahu? Kita seringkali, saudara kasih Tuhan, berpikir, apakah Yesus Engkau lebih tahu? Yesus mati buat saudara dan saya. Yesus mati karena dia mau memulihkan saudara dan saya. Yesus mati supaya dia mau memulihkan segala kelemahanmu. Dia mau memulihkan penyakitmu. Dia mau memulihkan segala masalah yang terjadi di dalam rumah tanggamu. Dengar baik, Yesus mati bukan cuma menyembuhkan penyakitmu, tetapi penyakit yang terjadi di dalam keluargamu, penyakit yang terjadi di dalam anak-anakmu, penyakit yang terjadi di dalam masa depanmu, penyakit yang terjadi di dalam emosimu, penyakit yang terjadi di dalam keuanganmu. Saudara, kalau keuangan kita sakit, itu ada satu penyakit, saudaraku. Kalau masa depan kita sakit, itu ada satu penyakit, saudaraku. Kalau anak-anak kita sakit, itu ada satu penyakit, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dia mau memulihkan saudara dan saya. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Dia mau memulihkan, sama seperti dia datang kepada wanita Samaria ini. Dia mau memulihkan. Dan dengar baik-baik, Yesus waktu memulihkan saudara dan saya, dia tidak mau memulihkan secara massal. Kerjaan Yesus bukan seperti di pabrik yang massal. Dia kumpulkan semua orang untuk pulihkan semua orang. Yesus datang kepada wanita Samaria, individu demi individu. Kalau saudara perhatikan, begitu banyak memang, banyak orang datang berbondong-bondong yang disembuhkan oleh Yesus. Kebanyakan dalam cerita-cerita, pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang berbondong-bondong. Yesus menyembuhkan orang sakit yang berbondong-bondong. Itu adalah satu peristiwa yang bukan tidak penting, tetapi yang lebih penting lagi, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Yesus datang individu lepas individu, lepas pribadi lepas pribadi. Karena Yesus mau menyembuhkan dan memulihkan saudara pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Oleh karena itu, Yesus datang kepada wanita Samaria. Dia mau menunjukkan Yesus sendiri mau memulihkannya. Tanggapan wanita Samaria ini, dia bisa mau dipulihkan atau dia bisa tidak mau dipulihkan. Sama seperti saudara dan saya.